Pemrosesan Informasi dan Teori Belajar Kognitif Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Matematika. Presentasi oleh Kelompok 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Hakikat teori pemrosesan informasi menurut beberapa sumber. Apa sih teori pemrosesan informasi itu? Teori ini membicarakan bagaimana pikiran atau otak manusia dapat mengubah informasi sensorik dari lingkungan melalui indera. Dalam teori ini digambarkan bagaimana informasi dapat diterima dan kemudian masuk, diproses, dan disimpan ke dalam otak. Dan teori ini juga membandingkan pemrosesan informasi oleh manusia dan komputer. Cara persepsi indera manusia berfungsi sama dengan perangkat keras komputer. Dan pola pikir, aturan, dan strategi yang diadopsi oleh orang tersebut saat belajar setara dengan perangkat lunak yang digunakan oleh komputer. Sebenarnya hari-hari kita itu dipenuhi dengan informasi loh, malah yang jauh lebih banyak dari yang kita sadari, seperti melihat, mendengar, dan lain-lain. Nah, tetapi beberapa informasi itu disimpan dan kita akan mengaksesnya di lain waktu. Contohnya, saat ada teman kamu menjelaskan atau presentasi, kamu akan menyimpan informasi itu dan akan mengaksesnya atau bertanya di saat presentasi sudah selesai. Bukankah itu kamu sudah mengakses informasi atau menyimpan informasi itu? Lalu, bagaimanakah proses informasi itu bekerja? Otak kita ini benar-benar rumit. Jadi, para ilmuwan membuat model untuk mewakili bagaimana pikiran atau otak kita menerima dan memahami informasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah satu model yang paling berpengaruh adalah model pemrosesan informasi yang mengusulkan bahwa konsep kita mirip dengan komputer. Kita dapat menginput dari lingkungan, kemudian memprosesnya dan mengambil suatu keputusan. Input sendiri bisa kita dapat dari lingkungan atau panca indera manusia, dari penglihatan, pengecap, pendengar, peraba, pembau. Sedangkan output yang dihasilkan berupa kita berbicara, kita bergerak, kita menulis, itu merupakan suatu output. Jadi semua sumber informasi yang didapat kemudian diproses, diolah di dalam memori hingga menghasilkan suatu luaran atau output yang sesuai dengan informasi yang diterima. Jadi sebenarnya kita itu memiliki banyak sekali informasi yang masuk ke dalam memori sensorik kita, sehingga otak kita erat kaitannya dengan komputer. Tetapi otak kita tidak sama dengan kapasitas atau kekuatan sebuah komputer. Tahukah kamu kekuatan otak manusia? Otak manusia terdiri dari 100 miliar sel otak dan sekitar 1 triliun sel pendukung yang membantu neuron. Beratnya sekitar 1,5 kilo. Sehingga semua informasi yang kita terima tidak semuanya bisa kita proses. Kenapa ya? Karena kita memiliki keputusan sendiri mana yang harus kita utamakan. Itu adalah atau terkadang semua malah informasi kita lupa atau data yang kita Lalu, peroleh mengapa kita bisa melalui lupa? memori. Dengan kita lupa dapat menunjukkan tidak semua informasi yang diterima dalam memori kita dapat diakses seluruhnya. Tahukah kamu apa itu memori dan bagaimana fungsinya?
Dan apa hubungannya dengan kita lupa atau tidak ingat informasi apa saja yang sudah terekam pada memori kita?